Polda Jawa Tengah mengungkap kasus peredaran narkoba jenis sabu di 4 lokasi berbeda dalam sepekan terakhir. Polisi berhasil mengamankan 5 orang tersangka beserta barang bukti sabu dengan total mencapai 900 gram lebih. 5 orang yang terlibat jaringan peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Jawa Tengah, masing-masing berinisial AP, warga Kota Semarang, P, warga Pekalongan, IW, warga Magelang, AJ, warga Kota Semarang, dan ARS, warga Pekalongan, ditangkap polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng. Kelima tersangka ditangkap di 4 lokasi berbeda, yakni di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Pekalongan dalam kurun waktu seminggu terakhir. Dari 5 tersangka ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya telepon seluler, timbangan digital, dan sabu, dengan total mencapai 900 gram lebih. Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Lutfi Martadian, dalam gelar kasus di Kota Semarang pada Selasa 21 September mengatakan, dalam bisnis narkoba, peran kelima tersangka adalah sebagai kurir yang biasanya mengambil atau mengantar barang terlarang tersebut ke suatu alamat. Lutfi Martadian menegaskan, dalam hal pemberantasan peredaran narkoba, pihak Ditres Narkoba Polda Jateng pun akan bekerja sama dengan lintas sektoral guna memburu pelaku peredaran narkoba yang lebih besar. Lutfi menyebut, penangkapan dalam seminggu terakhir dengan barang bukti total sekitar 900 gram lebih ini mampu menyelamatkan ribuan orang dari penyalahgunaan narkoba. Dari total barang bukti yang kita ungkap, kurang lebih 900 gram, kita berhasil menyelamatkan generasi anak bangsa sekitar 9.000 sampai 10.000 orang. Itu yang sangat luar biasa, dan kita tetap berkomitmen dengan stakeholder, masyarakat, instansi terkait dan sebagainya, bahwa narkoba di Jawa Tengah akan kita berantas. Demikian. Atas keterlibatannya dalam peredaran narkoba, kelima tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Surya Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan.